Terus kita masuk yang ketiga, yakni negara. Negara, apakah di sosialisme masih ada negara? Nah, seperti uang, dalam masa transisi dari negara borjuis ke negara sosialisme, negara masih dibutuhkan. Karena pada dasarnya negara adalah badan orang-orang bersenjata untuk merepresi kelas yang didominasi ya. Di dalam negara borjuis adalah badan orang-orang bersenjata untuk merepresi kelas pekerja dan melayani kepentingan kelas kapitalis. Itulah negara. Kita saksikan bagaimana negara borjuis Indonesia sekarang senantiasa merepresi kelas pekerja dengan undang-undang UU Cilaka, PP 78, Omnibus Law, dan juga pasal hate speech, pelarangan demo di depan istana, pembatasan jam demo sampai jam 6 sore, dan juga diberlakukannya kawasan industri sebagai objek vital. Itu semua adalah bagaimana negara sebagai badan orang-orang bersenjata untuk merepresi kelas pekerja. Kenapa kelas kapitalis berkepentingan untuk merepresi kelas pekerja? Adalah karena satu-satunya cara bagi kapitalis untuk bisa menumpuk profit terus adalah dengan cara mengeksploitasi kelas pekerja ya, dengan UU Cilaka yang tadi, dengan PP 78, dan segudang aturan-aturan yang menekan ya, yang menggenjot produktivitas kaum pekerja untuk bekerja lebih keras lagi untuk menghasilkan lebih banyak barang lagi untuk dijual oleh kapitalis, seperti itu. Itu adalah negara borjuis. Maka negara sosialis adalah kebalikan daripada negara borjuis. Di negara sosialis, badan yang merepresi adalah kelas buruh, sedangkan yang direpresi adalah kelas borjuis. Karena tanpa adanya represi ini, maka pembangunan sosialisme ini akan dirongrong oleh kaum kapitalis ya. Kaum kapitalis akan selalu berusaha untuk mengambil kembali pabrik-pabrik yang mereka klaim sebagai milik mereka, seperti itu. Oleh karenanya sangat penting di dalam periode transisi ini adalah untuk membangun negara borjuis atau diktator proletariat. Negara buruh atau diktator proletariat. Tujuannya untuk merepresi kaum borjuis atau kaum kapitalis agar mereka tidak bisa merongrong pembangunan sosialisme, seperti itu. Akan tapi meskipun negara buruh ini bersifat represif terhadap kaum kapitalis, kelas kapitalis, akan tapi negara buruh ini harus menerapkan demokrasi di antara kaum buruh itu sendiri. Karena tanpa demokrasi ini, maka tidak akan tercapai cita-cita sosialisme, yakni kesejahteraan untuk semua orang, itu tak akan terwujud. Dan demokrasi ini sudah ada basisnya ya sekarang ya, dengan cara sistem kerja di pabrik-pabrik yang tidak memungkinkan adanya semua harus terhubung, semua harus tersatukan. Itu membuat satu orang buruh harus bekerja sama dengan buruh lain seperti itu. Dan kepemimpinan sangat bisa di rolling ya, sangat bisa di rolling, karena ini akan sangat mudah, skill untuk memimpin di pabrik-pabrik ini akan sangat mudah dikuasai oleh kaum pekerja. Kita melihat pengalaman demokrasi buruh ini terdapat di mana-mana ya, di Soviet, Rusia zaman dulu, di mana kaum buruh mengambil alih pabrik-pabrik yang dikuasai oleh kapitalis. Mereka menjalankannya secara demokratis di antara mereka sendiri. Juga di
pabrik-pabrik yang diambil alih di negara-negara seperti Argentina, Brazil, dan sebagainya. Bahkan di Indonesia pun juga pernah terjadi ya pengambil alihan pabrik di Jakarta Utara ya, di sebuah pabrik tekstil kalau nggak salah, di mana pabrik itu dijalankan dijalankan secara bersama, secara demokratis oleh kaum buruh itu sendiri. Nah, di pengalaman Soviet, agar menjaga demokrasi ini adalah caranya dengan melakukan pertemuan reguler untuk memusyawarahkan kebijakan yang akan diterapkan di dalam pabrik-pabrik tersebut. Juga pertemuan Soviet yang terdiri dari gabungan berbagai pabrik untuk membahas bagaimana apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti itu. Dan juga diterapkan mekanisme pemilihan umum ya, pemilihan umum untuk memilih badan eksekutif yang akan melaksanakan tugas-tugas delegasi di Soviet atau dewan buruh seperti itu. Tapi pemilihan ini hanya boleh diikuti oleh kaum pekerja, kaum tani, kaum pekerja, dan kaum miskin, dan tidak boleh, pada intinya tidak boleh diikuti oleh kaum borjuis, baik sebagai pemilih maupun yang dipilih, seperti itu. Karena ini adalah demokrasinya kaum pekerja, hanya kaum pekerja yang boleh terlibat dalam pemilihan ini, seperti itu. Dan syaratnya adalah agar menjaga demokrasi juga adalah setiap orang yang terpilih bisa dicopot sewaktu-waktu jika mereka tidak memenuhi kehendak masyarakat, mayoritas masyarakat. Juga pemilihan ini dilakukan secara reguler ya, temporer ya, dalam artian selalu terjadi rolling, penggantian pemimpin seperti itu, agar tidak ada orang yang bisa mengonsentrasikan kekuasaan di tangannya sendiri. Tujuannya adalah seperti itu, tujuan untuk merolling ya, seperti itu. Nah, lalu apakah negara sosialis ini akan ada terus dibutuhkan, atau pada suatu saat dia akan melenyap? Nah, tentu setelah fondasi sosialisme ini semakin kokoh, maka semakin negara sebagai badan represi ini bisa perlahan melenyap atau melayu. Karena dengan adanya demokrasi ini, maka sudah tidak, apalagi dengan ekonomi terencana seperti yang tadi dibilang, dengan semakin banyak kaum pekerja yang menduduki yang bisa melakukan berbagai skill, semakin banyak pekerja yang terlibat di dalam dewan-dewan buruh ini aktif, baik memilih maupun dipilih, maka sudah tidak ada lagi kelompok orang yang berada di atas kelompok orang lainnya. Tidak ada lagi kasta-kasta privilege seperti itu. Nah, ini memungkinkan terjadinya kesetaraan ya antara setiap orang seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi memungkinkan korupsi dan sebagainya. Dari situlah maka lama-kelamaan masyarakat negara sosialis atau diktator proletariat ini lama-kelamaan akan melenyap dengan sendirinya. Apalagi ketika kelas kapitalis ini sudah lenyap ya, sudah menghilang ya, entah karena mereka sudah tua terus meninggal dalam proses pembangunan sosialisme ini, entah atau bagaimana caranya pabrik-pabrik mereka sudah dikuasain oleh kaum pekerja dan mereka sudah menjadi menjelma menjadi masyarakat biasa, maka sudah tidak perlu lagi ada badan untuk merepresi kaum borjuasi, karena kaum borjuasi ini, kelas borjuasi ini sudah hilang seperti itu.
Terus yang selanjutnya adalah tentara, polisi, dan juga hukum. Ini masih berhubungan erat dengan negara ya, negara sosialis. Tentu badan orang-orang bersenjata ini tentu butuh yang namanya tentara sebagai alat perepresinya ya, organ perepresinya. Akan tapi berbeda dengan tentara di zaman kapitalisme, tentara di zaman sosialisme ini terdiri dari para buruh itu sendiri dan juga untuk memilih pemimpin ketentaraan, misalkan perwira, jenderal, dan sebagainya itu juga melalui mekanisme pemilihan yang demokratis di antara kaum buruh itu sendiri. Juga diberlakukan mekanisme recall atau pencopotan jika tidak sesuai kehendak masyarakat, juga rolling, dan juga upah. Oh ya, upah. Yang terpenting adalah upah dari para pemimpin ini tidak boleh lebih dari upah buruh pekerja terampil ya. Yang tadi dikatakan dalam tadi sebelumnya di bagian upah pekerja itu tentu sebelum sampai pada from each according to his ability to each according to his needs, yakni pada masa periode transisi dari kapitalisme ke sosialisme, tentu tidak bisa langsung terwujud from each according to his ability to each according to his needs, melainkan norma distribusi borjuis masih harus diberlakukan, yakni semakin banyak kerja yang kita lakukan, semakin banyak upah yang kita terima. Dalam masa transisi dari kapitalisme ke sosialisme itu masih perlu diterapkan. Tujuannya apa? Untuk memberikan dorongan bagi para tenaga ahli seperti dokter, ilmuwan, tenaga IT, dan sebagainya untuk bersedia bekerja di pabrik-pabrik yang sudah dinasionalisasi oleh kaum pekerja, untuk bekerja di negara sosialis. Tapi proporsi upahnya adalah 1:4, dalam artian buruh pekerja dengan skill rata-rata mendapatkan upah 1, maka para ahli ini, tenaga ahli ini mendapatkan upah 4. Kalau misalkan pekerja rata-rata mendapatkan gaji 1 juta, maka gaji untuk para tenaga ahli ini adalah 4 juta dan tidak boleh lebih. Ini harus dibatasi seperti itu agar tidak terjadi pengonsentrasian kekuasaan sebelum pengonsentrasian kekuasaan oleh para tenaga ahli ini, seperti itu. Nah, di dalam ketentaraan maupun di dalam Soviet atau dewan-dewan pekerja, dewan-dewan buruh, hal yang sama pun diterapkan. Bagi mereka-mereka yang terpilih menjadi pemimpin, itu diberlakukan upah tidak lebih dari upah buruh terampil. Jadi maksimal upahnya adalah 4, misalkan seperti itu. Itu bagaimana ketentaraan di negara sosialis, di sosialisme. Dan ketentaraan ini juga akan melenyap dengan sendirinya ketika sudah tidak ada lagi kelas borjuis yang perlu direpresi. Ketika kelas borjuis sudah tidak ada lagi, maka sudah tidak memerlukan yang namanya badan tentara ini, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah berkembangnya sains dan kebudayaan. Berkembangnya sains dan kebudayaan ya. Mungkin banyak teman-teman atau para pendukung kapitalis ini sering melontarkan gagasan atau pendapat seperti ini. Sosialisme itu membuat masyarakat menjadi pemalas karena inovasi itu didorong bukan oleh ketersediaan yang mudah barang-barang, tapi
dengan kompetisi, justru dengan kompetisi. Akan tapi ini adalah sebuah kekeliruan besar ya, karena dalam kenyataannya justru kapitalisme justru menghambat terjadinya inovasi ya. Kapitalisme menghambat terjadinya inovasi dan juga menghambat peningkatan kualitas. Kita lihat bagaimana contoh konkretnya adalah bagaimana panel surya yang merupakan inovasi yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia, kelestarian umat manusia untuk kebutuhan listrik rumah tangga, kebutuhan listrik untuk industri dan sebagainya. Itu perkembangannya di stop, dihambat, di stop oleh kaum kapitalis karena panel surya ini tidak menghasilkan profit untuk mereka. Karena biaya untuk membuat panel surya ini, atau karena panel surya ini sekali diproduksi tidak perlu berulang kali dibeli seperti itu ya. Jadi ini sangat tidak menghasilkan profit. Kapitalis akan lebih memilih untuk memproduksi listrik dari tenaga uap yang justru meskipun merusak umat manusia, merusak alam dan mengancam kesehatan umat manusia, tapi ini menghasilkan profit. Jadi inovasi di dalam kapitalisme ini adalah inovasi yang untuk profit, bukan untuk kesejahteraan umat manusia. Bisa saja sangat mungkin inovasi ini justru merusak ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menghambat peningkatan kualitas. Di buku yang berjudul Kemiskinan Filsafat, Karl Marx entah Engels ya, dalam pengantar buku itu pernah menjelaskan bahwasanya persaingan dalam sistem kapitalisme ini justru membuat kualitas barang itu menurun. Contoh konkretnya adalah linen, bahan linen yang jauh lebih berkualitas daripada katun, tapi pada akhirnya kompetisi kapitalis ini membuat yang bertahan yang terus diproduksi oleh kapitalis adalah katun, bukan linen. Persaingan kapitalis ini membuat linen tertendang keluar dari mekanisme produksi tekstil. Mengapa demikian? Karena untuk memenangkan persaingan, seperti yang tadi saya katakan, kapitalis mau tak mau harus memberikan harga termurah untuk barang-barangnya. Dan untuk memberikan harga termurah, maka dibutuhkan penurunan kualitas dan agar mengurangi biaya produksi. Dan untuk mengurangi biaya produksi, maka akibat dari mengurangi biaya produksi ini adalah kualitasnya menurun. Dan inilah yang terjadi pada industri linen ya. Industri linen ini untuk seorang kapitalis di bidang tekstil untuk memenangkan persaingan di bidang tekstil, maka dia harus mencari cara bagaimana agar bisa memproduksi bahan yang jauh lebih murah daripada linen, dan bahan itu jatuh di manifestasinya adalah katun ya. Meskipun katun ini kualitasnya jauh lebih rendah daripada linen, tapi karena katun ini harganya lebih murah di pasaran daripada linen, maka masyarakat yang notabene mereka lebih banyak adalah mayoritasnya adalah kaum pekerja, maka mereka akan lebih memilih untuk membeli katun daripada linen. Pada akhirnya dengan seperti itu, maka kapitalis tidak akan lagi menginvestasikan uang mereka untuk memproduksi linen, lebih banyak linen lagi. Maka kita lihat sekarang linen adalah barang yang sangat eksklusif ya, sangat eksklusif yang jarang kita temukan di pasaran seperti itu. Inilah bagaimana kompetisi kapitalisme bukannya membuat
mendorong peningkatan kualitas, tapi justru mendorong penurunan kualitas seperti itu.